Ini saya baru aja mendapatkan kenaikan skor Kredivo menjadi A++, yang mana ini merupakan kredit skor tertinggi yang ada di Kredivo Paylater. Dan tentunya ada beberapa keunggulan ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bunga yang jadi jauh lebih rendah. Untuk di tenor 6 bulan ke atas, bunganya hanya sebesar 1,99%. Dan untuk tenor 1 dan juga 3 bulan, bunganya 0%. Dan bukan hanya itu, saya juga mendapatkan kenaikan limit di Kredivo Paylater untuk limit lama dan ini limit baru. Nah, di sini saya akan bagikan cara saya bisa mendapatkan tenor 24 bulan dan mendapatkan limit sampai di Rp45.400.000 dengan Kredivo Skor A++. Jadi pastikan kalian simak video ini sampai habis. Halo, kembali lagi di channel Majek. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membagikan bagaimana caranya mendapatkan kenaikan limit dan juga meningkatkan Kredivo Skor di Kredivo Paylater untuk di tahun 2025 ini. Bagaimana cara pemakaian yang benar agar limit kita selalu mendapatkan kenaikan dan juga Kredivo Skornya itu mengalami kenaikan juga ya. Dan untuk akun Kredivo Paylater saya di sini sudah terbuka untuk di tenor cicilan 24 bulan dengan limit sampai di Rp45.400.000. Nah, selamat skormu naik ke A++, yang mana ini merupakan skor kredit tertinggi yang ada di Kredivo Paylater. Tentunya dengan mendapatkan tenor yang lebih tinggi, limit yang lebih tinggi, dan juga skor kredit yang lebih tinggi, di sini banyak keunggulan dan benefit yang bisa kita dapatkan. Jadi tentunya keunggulannya jika kita sering menggunakan limit Kredivo Paylater untuk di tenor 1 ataupun 3 bulan, ataupun kalian yang tidak ingin kena bunga di saat menggunakan Paylater, nah kalian tingkatkan skor kredit kalian itu menjadi A++, yang mana untuk di tenor 1 dan juga 3 bulan ini bunganya 0%. Untuk tenor di atas itu bunganya ini turun ya. Dari yang sebelumnya 2,6%, ini bunganya hanya sebesar 1,99% aja. Dan untuk masing-masing skor di Kredivo ini, jadi jika skor kita semakin rendah, maka suku bunganya pun ini akan semakin besar gitu ya. Nah, misalnya A aja ini suku bunganya 2,6%. Tapi jika kita naik skor kreditnya menjadi A+ gitu ya, untuk suku bunganya sendiri ini turun menjadi 2,49. Dan yang paling tinggi, ini kita bisa dapatkan suku bunga jauh lebih rendah ya dari semuanya, ini cuma di sebesar 1,99% aja untuk di tenor 6 bulan sampai di tenor 24 bulan. Nah, ini kita mendapatkan notifikasi ya, selamat limit kamu sudah naik. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan kenaikan limit di Kredivo Paylater terbaru 2025 ini? Nah, jadi untuk dari limit Kredivo Paylater sendiri, untuk kalian yang ingin mendapatkan kenaikan limitnya, pada Kredivo Paylater itu kita bisa mendapatkan limit setiap 3 bulan sekali. Untuk dari pengajuan manual. Jadi di Kredivo Paylater akan menawarkan kalian mendapatkan kenaikan limit setiap 3 bulan sekali. Nanti kalian bisa cek aja di limitnya nanti di bagian bawah ini. Jika kalian sudah memenuhi syarat, misalnya sudah 3 bulan gitu ya, karena setiap 3 bulan sekali nanti akan muncul di bagian bawah untuk mengajukan ataupun mendapatkan kenaikan limit. Dan untuk cara yang kedua untuk mendapatkan kenaikan limit di Kredivo Paylater yaitu dengan cara kenaikan limit otomatis. Kalau kenaikan limit otomatis kita itu tidak perlu ngapa-ngapain ya. Jadi nanti limit kita akan naik secara sendirinya. Yang mana limitnya itu akan ditentukan ataupun dinilai oleh pihak analis dari Kredivo Paylater itu sendiri. Jadi untuk besaran limitnya nanti akan ditinjau ataupun dinilai langsung oleh pihak analis dari Kredivo Paylater. Dan untuk kenaikan limit otomatis ini sifatnya tidak tetap. Jadi dalam waktu 1 tahun mungkin aja kalian bisa mendapatkan 1 sampai 2 kali kenaikan limit otomatis. Tetapi ada juga yang tidak pernah mendapatkan kenaikan limit otomatis sama sekali. Nah, kalau untuk kenaikan limit otomatis di sini saya juga nggak tahu ya caranya gimana, karena semuanya itu dinilai dan ditentukan sendiri oleh pihak analis dari Kredivo Paylaternya. Saya sendiri selama ini mendapatkan kenaikan limit saya sampai di Rp45 juta. Ini semua berkat pengajuan kenaikan limit secara manual yang saya ajukan setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi di total dalam 1 tahun saya bisa mendapatkan kenaikan limit sampai di 4 kali. Dan untuk yang ingin mengajukan kenaikan limit secara manual yang setiap 3 bulan sekali, akun dari Kredivo Paylater kalian harus berada di level premium terlebih dahulu. Jika akun kalian masih di bawah misalnya starter atau juga basic, untuk pengajuan kenaikan limit setiap 3 bulan sekali itu belum ada opsinya ya. Jadi setelah kalian naik menjadi premium dan kalian tunggu 3 bulan ke depan, maka nanti untuk pengajuan kenaikan limit akan otomatis muncul ya di bagian bawah ini
di limit Kredivo Paylater-nya yang menyatakan kalian bisa untuk mendapatkan ataupun mengajukan kenaikan ataupun penambahan limit di Kredivo Paylater. Jadi tidak semua pengguna dari Kredivo Paylater itu bisa mengajukan kenaikan limit secara manual yang setiap 3 bulan sekali. Jadi wajib minimal akun dari Kredivo Paylater kalian berada di level premium atau juga premium plus. Jika di bawah itu, starter atau juga basic, belum bisa mengajukan kenaikan limit secara manual. Kalau dari starter dan basic untuk naik ke premium, itu biasanya membutuhkan waktu 1-3 bulan ya, tergantung dari penggunaan limit Kredivo Paylater kalian. Semakin sering kalian gunakan limitnya dan lakukan pembayaran tepat waktu, maka nanti kalian akan cepat mencapai di level premium. Dan yang berikutnya untuk dari skor kredit. Nah, untuk dari skor kredit sendiri, kalau kalian ingin meningkatkan skor kredit sampai yang paling tinggi, pastikan kalian tidak pernah gagal bayar, baik itu di aplikasi Kredivo Paylater-nya itu sendiri, dan juga di aplikasi keuangan lainnya. Karena pada aplikasi Kredivo Paylater sendiri, ini kan dia sudah berizin resmi dan diawasi oleh OJK. Jadi data kalian, data keuangan kalian yang memiliki histori riwayat kredit buruk, nantinya akan susah meningkatkan ataupun mendapatkan skor kredit yang lebih tinggi, termasuk limit juga ya. Dan peningkatan skor kredit ini kita bisa dapatkan setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap kalian gunakan Kredivo Paylater dengan histori pembayaran yang baik, ini nantinya skor kredit kalian akan meningkat. Dan dari Kredivo Paylater sendiri, di sini sudah memberikan saran untuk meningkatkan skor kredit. Jadi ini ada 3 langkah yang harus kita ikuti aja gitu ya. Yang pertama, selalu bayar tagihan tepat waktu. Pembayaran tepat waktu membantu mendapatkan skor kredit lebih baik dan terhindar dari denda. Dan ini termasuk untuk kalian yang ingin bayar tagihan Kredivo Paylater jauh lebih cepat sebelum jatuh tempo, itu tidak masalah sama sekali. Karena selama ini saya selalu membayar tagihan dari Kredivo Paylater itu jauh lebih cepatnya. Dan buktinya ini Kredivo skor saja selalu naik dan juga limitnya juga selalu meningkat gitu. Yang kedua, gunakan limitmu dengan bijak, mengelola penggunaan kapasitas limit dengan baik dan dalam batas terkendali. Jadi artinya kalau kalian gunakan limit Kredivo Paylater itu jangan langsung dihabisin limitnya, itu nanti malah berbahaya untuk penilaian skor kredit. Dan yang ketiga, pakai aplikasi Kredivo lebih sering. Jangan dapatkan promo menarik di Kredivo sambil terus bertransaksi untuk dapat skor lebih baik. Nah, di sini saya sendiri sering ya gitu transaksi dengan menggunakan Kredivo Paylater untuk belanja online dan juga offline. Pakai aja untuk transaksi yang misalnya untuk di tenor 1 bulan gitu. Karena untuk di tenor 1 bulan kan tidak ada bunga gitu. Jadi untuk beberapa transaksi yang saya sudah punya uang cashnya ataupun saya punya kartu kredit ingin transaksi, saya lebih pilih pakai dari Paylater gitu ya. Terutama jika Paylaternya memberikan diskon atau juga cashback. Jadi untuk dari Kredivo Paylater sendiri di sini kan lumayan ya, ada voucher cashback nih misalnya kita belanja di Alfamart, Indomaret dan lain-lain. Jadi kita bisa belanja lebih hemat dan limit Kredivo Paylater-nya pun tetap kita gunakan. Nah, makanya pakailah Kredivo Paylater ataupun Paylater apapun gitu ya, pakailah dengan bijak. Jadi Paylater itu memang sebenarnya tidak baik gitu ya dalam tanda kutip, tetapi kita jadilah orang yang bisa memanfaatkan fitur dari Paylater Kredivo ini dengan bijak, dengan baik gitu. Karena kalau kita bisa memanfaatkannya, bahkan kita tidak akan terkena bunga sama sekali. Di sini saya nggak ngajarin ngutang ya, kalau kalian lebih nyaman bayar pakai cash, silakan aja. Cuman di sini untuk yang sudah pakai Kredivo Paylater dan memiliki limitnya, dan kalian selalu pakai transaksi juga untuk dari limit dari Kredivo Paylater-nya, baik belanja online dan juga offline. Jadi manfaatkan Paylater itu di momen-momen tertentu aja. Tidak semua transaksi kalian harus bayarkan dengan Paylater. Di saat ada promo dan juga cashback aja kalian baru pakai. Jadi sebagai pengguna Kredivo Paylater, jadilah pengguna Kredivo Paylater itu yang bijak. Jangan asal lihat limit gede langsung dipakai transaksi untuk kebutuhan yang nggak jelas. Jadi itu cara saya mendapatkan limit Kredivo Paylater sampai di 45 juta dan juga skor kredit itu di A++.